Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizky Handayani. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah yaitu keperawatan kritis yang bertemakan pencegahan sekunder pada pasien diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang menyebabkan mengalami kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, ginjal, mata, dan saraf. Yang paling umum adalah diabetes mellitus tipe 2, yang biasanya terjadi pada orang dewasa, yang terjadi pada saat tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak cukup membuat insulin. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Konsensus 2015, penyakit diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensinya insulin pada otot dan liver serta kegagalan sel beta pankreas yang telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan sentral. Belakangan ini diketahui bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih cepat dan lebih berat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selain karena disebabkan oleh otot, liver, dan sel beta, organ lainnya juga bisa mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus tipe 2, yaitu seperti jaringan lemak atau meningkatnya lipolisis, gastrointestinal atau defisiensi inkreatin, sel alfa pankreas atau hiperglukagemia, ginjal atau peningkatan absorpsi glukosa, dan otak atau resistensi insulin. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 memiliki faktor resiko yang dikategorikan menjadi sosiodemografi, riwayat kesehatan, pola hidup, dan kondisi klinis dan mental. Faktor resiko sosiodemografi ini terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk faktor riwayat kesehatan terdiri dari riwayat diabetes mellitus, keluarganya, dan berat lahir. Faktor-faktor pola hidup terdiri dari aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, terpapar asap rokok, dan konsumsi alkohol. Epidemiologi. Laporan global WHO 2016 pertama mengenai diabetes menunjukkan bahwa jumlah orang dewasa yang menderita diabetes hampir 4 kali lipat sejak 1980 sampai 422 juta orang dewasa. Kenaikan dramatis ini terutama disebabkan oleh kenaikan diabetes tipe 2 dan faktor yang mendorongnya, termasuk kelebihan berat badan dan obesitas. Pada tahun 2012 saja diabetes menyebabkan 1,5 juta kematian. Dari berbagai penelitian epidemiologi di Indonesia yang telah dilakukan oleh pusat-pusat penelitian sekitar tahun 1980, prevalensi diabetes mellitus pada penduduk yang memiliki usia di atas 15 tahun sebesar 1,5 sampai 2,3%. Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga atau SKRT 2001 yang menemukan prevalensi diabetes mellitus sebesar 7,5% di Jawa dan Bali pada usia 25 sampai 64 tahun. Komplikasinya biasanya menyebabkan gejala sebagai berikut: serangan jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan amputasi anggota badan bagian bawah, seperti jari-jari kaki atau kaki pada pasien. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Jadi, konsensus 2006 dalam Jafar Nur Haidar 2009, pencegahan sekunder merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang sebelumnya telah menderita diabetes mellitus. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian pengobatan yang baik dan cukup serta melakukan deteksi dini mengenai penyulit sejak awal pengelolaan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Salah satu penyulit diabetes yaitu penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyebab utama kematian pada penyandang diabetes mellitus tipe 2.
pencegahan sekunder diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu screening. Screening dilakukan dengan menggunakan tes urin, kadar gula darah, puasa, dan GIT. Screening direkomendasikan untuk orang-orang yang mempunyai keluarga diabetes atau genetik, orang-orang dengan kadar glukosa abnormal pada saat hamil, orang-orang yang mempunyai gangguan vaskuler, orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang terakhir yaitu pencegahan sekunder untuk pasien yang sudah terkena diabetes mellitus. Yang pertama, melakukan deteksi dini adanya penyulit dan program penyuluhan yang memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan sehingga mencapai target terapi yang diharapkan. Yang kedua, tetap melakukan pencegahan primer. Yang ketiga, pengendalian gula darah agar tidak terjadi komplikasi. Yang terakhir, mengatasi gula darah dengan obat-obatan baik oral maupun insulin. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.